Horas! Hello Warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki episode 656 dari Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari pria usia 23 tahun, Kalimantan Barat, masih single. Salam Omera, saya ingin bertanya soal persoalan teman saya yang sempat curhat ke saya tentang papanya yang suka judi, nggak ketolongan. Kebetulan teman saya ini kokonya bekerja di Malaysia untuk menghidupi keluarga mereka. Papanya gila judi, selalu meminta kirim uang sama anaknya untuk judi. Kalau tidak dikasih maka dia akan meminjam sana sini. Lalu teman saya dan kokonya yang harus bayar. Dan kejadian sudah berlangsung sangat lama, bertahun-tahun. Saya merasa sedih dengan masalah yang dihadapin teman saya ini. Saya berpikir kenapa papanya ini tidak ada belas kasihan sama anak-anaknya yang bekerja susah payah di negeri orang untuk menafkahi keluarga. Apakah papanya bisa berubah, Om Eras? Bisa ya, bisa tidak. Saya belum tahu. Kalau mau ditegesin katanya mereka kasihan sama papanya yang terjerat hutang dan ini terus berulang-ulang. Saya sarankan dia untuk berdoa, bahkan doa puasa untuk papanya ini, Om. Mohon pencerahannya, Om. Oke, yang pertama, temanmu pasti di usia 23 tahun, papanya usia 50 tahunan ya. Atau lebih. Beritahu kepada saudara anaknya yang ada di luar negeri, kepada orang-orang yang kepadanya papanya berhutang. Beritahu bahwa tidak akan mengembalikan hutang itu. Dan beritahu papanya bahwa tidak akan mengirim uang untuk judi. Dan harus dilawan. Yang ini harus dilawan, harus ditentang. Yang pertama, kepada orang-orang yang suka meminjami uang kepada papanya, jika anak itu harus mengembalikan, beritahu bahwa sejak saat ini tidak akan membayar hutang papanya. Jadi jangan kasih uang, jangan hutangi papanya. 2, jangan memberi uang untuk papanya demi judi. Itu tegas. Beri uang, kirim uang hanya untuk makan. Itu saja. Lalu sementara itu ya berdoa. Ya, udah cukup. Harus berani dilawan atau ditentang kebiasaan buruk ini. Dari wanita usia 11 tahun, waduh masih kecil ya. Salam Opa Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dari GSKI Rema Sentul. Ini dari Noel umur 11 tahun. Opa, aku mau tanya lagi tentang ayat Alkitab 1 Korintus 9 ayat 1. Opa, apa yang dimaksud dengan kita adalah buah pekerjaan Tuhan? Maksudnya buah pekerjaan Tuhan adalah kita ini hasil pelayanan orang-orang yang membawa kita kepada Tuhan, yang membawa kita ke gereja untuk memuji Tuhan. Itu hasil dari pelayanan, hasil dari bimbingan mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan? Sebelum aku pindah sekolah minggu di Rema, aku sekolah minggu di MAG, Mall Arta Gading, GSKI Rehoboth ya. Selama 2 tahun, tapi karena mama capek nyetir dari Bogor ke MAG, akhirnya sekarang aku sekolah minggu di Sentul. Sesekali kami pergi ke MAG. Maaf ya Opa, chat aku panjang. Bagaimana caranya supaya mendengar suara Tuhan? Yang pertama, jadi anak baik. Anak yang tidak nakal. Kedua, selalu mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, ikut berdoa. Nanti kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. Opa Era sudah belajar itu dan bisa mendengar suara Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 50 tahun sudah menikah. Jemaat GSKI PIK Cengkareng.
Salam Pak Era, saya tidak mau bertanya masalah hidup. Hanya ingin kesaksian bahwa pengajaran GSKI mengubah total mindset kekristenan saya dan istri saya selama saya menganut ajaran Kristen lainnya. Tahun 2004 saya menikahi istri dan anak tunggal yang seorang muslimah. Tahun 2004 saya menikahi istri dan anak tunggal yang seorang muslimah kejawen yang adalah buyut seorang dukun penyembuh. 4 tahun awal saya tinggal di Jateng sebagai muslim yang sama sekali tidak mau masuk ke dalam rumah ibadah agama istri itu. 2008 istri menerima Tuhan Yesus dan dibaptis. 2009 saya nganggur 6 bulan, lalu 2010 saya dan istri sudah pindah ke Jakarta karena keluarga besar saya semua di Jakarta. Jatuh bangun secara keuangan maupun mental sampai cerai secara Islam karena perselingkuhan saya dengan teman sekantor yang muslim di tahun 2013. 2014 saya kembali rujuk ke istri dan menikah ulang di gereja. 2019 saya dipecat dari kerja sales karena masalah hutang toko-toko langganan yang tidak tanggung jawab yang harus saya tanggung semua. Timbul masalah keuangan sampai saya bilang ke istri percuma aja ke gereja. Bohong itu gereja. Bilang berkat apanya. Saya tidak ke gereja selama 4 bulan. Akhirnya Oktober 2019, akhirnya istri paksa saya datang ke GSKI Gajah Mada. Karena istri merasa diberi pengertian baru kekristenan. Puji Tuhan saya sudah berlatih sedikit-dikit mulai dari emosian, kata-kata kotor, mulai berkurang. Yang saya hilangkan total sekarang adalah nafsu seksual. Saya terhadap istri selama 3 tahun ini dan istri bisa menerimanya. Saya meredam habis nafsu seksual dan mata liar saya saat menonton di rumah dan berada di luar rumah. Masih banyak yang harus saya matikan kedagingan saya berupa nafsu makan, keuangan, dan lain-lain. Supaya roh dan jiwa saya siap bertemu Tuhan Yesus dan Bapa. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan saudara-saudara yang mendengar Abam. Terima kasih Pak Erastus yang sudah membacakannya. Tuhan Yesus sayang semua. Puji Tuhan, ini kesaksian yang menyenangkan di jamaah Tuhan sehingga hidupnya berubah. Dari wanita usia 24 tahun. Salam Om Era, saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan jika seorang naksir saya, tapi saya tidak naksir dia balik. Jika saya menolak karena tidak cinta, apakah saya egois? Padahal saya harus jadi anggur yang tercurah. Saya stop dulu. Jadi anggur yang tercurah bukan berarti terima cinta orang sembarangan. Justru kalau kamu terima cinta orang yang kamu belum mendapat pimpinan Tuhan, kamu mengkhianati Tuhan. Kamu akan gagal jadi manusia. Oke. Dan tolong beri saya pencerahan karena saya merasa kasih itu menerima semua kekurangan seseorang. Unconditional. Tapi cinta romantis itu penuh dengan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Baru bisa merasa eros seperti misalnya penampilan, finansial, compatibility, intelek, dan pastinya kecantikan, kegantengan rohani, dan lain-lain. Kamu harus bisa membedakan antara menerima orang karena Tuhan atau menerima orang karena diri sendiri. Kamu menolak cinta orang ini bukan berarti kamu tidak menerima dia. Kamu terima sebagai teman, sebagai sahabat, tapi menolak sebagai calon suami. Karena kamu belum mendapat pimpinan Tuhan. Ya, kamu kok bodoh ya? Kok kamu samakan menerima orang berarti juga menerima cinta orang? Nggak boleh, nak. Ya, nggak boleh. Kamu harus cerdas. Bagaimana saya harus menghadapi skenario di mana cowoknya memang baik, tapi memang saya tidak naksir. Karena mungkin kualitas karakternya biasa-biasa saja, atau dia kurang cerdas dan lain-lain. Dan tentu sesuatu yang mediocre pasti tidak membangkitkan eros. Mediokritas maksudnya menengah. Kamu tidak naksir, kamu jangan paksa naksir. Nanti cinta kamu tidak natural. Dan kamu akan menyesal. Apakah saya egois jika tidak bisa naksir? Tidak. Kamu terima sebagai teman, tidak terima sebagai pacar, apalagi calon suami.
rasanya bukan dia suamimu, ya. Apakah baik kita pacaran, menikah karena kasihan atau jadi anggur tercurah? Aduh, aku jadi gelisah membaca ini. Kamu tidak boleh jadi anggur tercurah tanpa perintah atau kehendak Tuhan. Kalau kamu dipimpin Tuhan, punya suami yang pasti kehendak Tuhan, kamu curahkan anggur hidupmu untuk suami dan anak-anak. Tapi ini belum tentu dikehendaki Tuhan. Jadi menurut saya, kamu juga belum punya satu integritas. Jadi nasihat Om Eras, kamu jangan terima cintanya. Kamu tolak. Kamu masih usia 24 tahun. Kamu akan menyesal kalau salah pilih jodoh. Pria ini masih tidak dalam kualifikasi kamu. Kamu akan ketemu pria lain yang sesuai dengan kehendak Allah. Anggur tercurah kok dihubungkan dengan pacaran loh. Enggak lah nak. Terima kasih banyak Om Eras, have a nice day, tolong info. Oke. Udah ya nak. Om Eras sayang kamu ya. Kamu akan jadi orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kamu anak baik. Kamu tidak jahat. Hanya kamu tidak memiliki keteguhan hati. Kurang idealisme. Ikuti khotbah Om Eras terus sampai kamu punya idealisme yang kuat. Ya. Ikuti khotbah Om Eras terus ya nak. Terus ikut doa bersama Om Eras terus ya. Supaya kamu punya integritas dan idealisme yang baik. Amin. Salam Pak Erastus, saya memiliki 3 anak. Ini janda usia 44 tahun. Ya, yang besar puji Tuhan sudah bekerja, yang kedua mau selesai SMA dan yang kecil mau selesai SD. Dan saat ini saya terus berusaha untuk agar anak saya bisa kuliah dan masuk SMP. Jangan sampai tidak sekolah, terutama yang mau SMP. Sedangkan saya posisinya saat ini sedang tidak ada pekerjaan dan usaha sama sekali. Ini janda ya. Yang kedua, saya juga sedang struggle mencari pengakuan dari ibu saya atau pengakuan dari Tuhan. Dari dalam kandungan ibu saya sudah tidak diinginkan dan tidak diakui. Setelah lahir saya dibuang atau diberikan pada orang, tapi diambil kembali oleh nenek saya. Dengan perjalanan kehidupan yang sangat tidak baik, pastinya ikut nenek dan tante dengan berbagai kekerasan yang saya terima di waktu saya kecil. Sekitar 10 tahun lalu adik tiri saya mengikut Tuhan Yesus. Disitulah semakin menambah kebencian ibu saya dengan saya. Dan sampai dengan detik ini ibu saya tidak pernah mau menginjakkan kaki di rumah saya. Ditambah dengan kondisi finansial saya yang sekarang sedang tidak punya. Dulu sempat mau datang ke rumah pada saat sedang mapan dalam finansial. Sampai detik ini saya masih mencari pengakuan dari Tuhan. Bukan lagi dari ibu saya. Bagus. Ibu tidak mengakui, tidak masalah. Tapi kamu tetap memiliki hati yang mengasihi dan menghormati orang tua. Tapi jangan ngotot meminta pengakuan dari ibu. Jujur saya pernah sangat membenci ibu saya Pak. Dan ditambah permasalahan relationship saya dengan anak perempuan saya yang sekarang sudah 23 tahun. Dia membenci saya sama seperti saya membenci ibu saya. Bahkan kalau emosi dia bisa memaki-maki saya dengan kata binatang dan pernah mencekik saya juga. Wow, usia 44 tahun. Apa yang terjadi dalam hidupmu Bu? Yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah ini yang dinamakan karma, keturunan? Anak saya sudah kerja dan masih tinggal di rumah. Dengan sikap dan kelakuan yang sangat tidak baik, yang selalu membuat saya emosi melihatnya. Bagaimana saya harus bersikap kepada anak dan ibu saya? Kepada ibumu kamu diam, tidak usah nuntut pengakuan. Kepada anak ini, diam juga. Jangan bicara kalau tidak perlu. Kalau sampai dia mau mencekik kamu, pasti ada satu sikap kamu yang membuat dia marah. Anak ini liar. Dia pasti mewarisi karakter dari ibu kandung kamu. Bisa. Ada gen dari orang tua. Bukan karena kamu, tapi karena gen dari orang tua. Kalau saya teropong, kamu bukan tidak menghormati orang tua, tapi kamu merasa terbuang dan logis kamu jadi marah. Tapi sekarang setelah ikut Truth ID, kamu saya harap untuk mengampuni ibu kamu dan tidak punya dendam sama sekali kepadanya. Ya, ini akan membuat kamu sembuh dan kamu juga bisa memulihkan anakmu. Dan banyak bicara pada waktu yang tepat supaya kamu terhormat.
Oke? Saya teruskan. Dan mohon doa juga buat kedua anak saya yang sampai saat ini masih belum menentukan mau sekolah dan kuliah di mana. Jujur di sisa hidup saya ini saya mau hidup tenang dan melayani Tuhan. Buat Tuhan biar dipakai untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat buat keluarga serta orang sekitarnya. Anak kamu yang mau kuliah kalau dia tertarik menjadi guru agama, aku bisa membantu. Ya, saya bisa membantu. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kamu. Amin. Dari pria usia 44 tahun, Salam Pak Erastus, Pak saya pecinta suara kebenaran dan rajin ikut doa pagi, ibadah di MAG Kelapa Gading. Pak, minggu-minggu ini saya merasa saat berdoa merasa kering dan sering merasa Tuhan tidak hadir dan menolong saya. Saat ini saya dalam kondisi kesulitan keuangan karena penjualan online di toko saya sedang turun dan hampir tidak ada penjualan. Saya dulu seorang karyawan, karena COVID saya terkena PHK dan Tuhan tolong saya untuk jualan online di mana jiwa saya sebenarnya rindu untuk kembali bekerja. Saat ini kehidupan keluarga ditopang oleh istri dengan jumlah 15 juta per bulan. Wah, hebat dong. Istri bisa menopang 15 juta per bulan. Dan itu saya kelola untuk semua urusan rumah tangga seperti untuk bayar kuliah dan sekolah, bayar PLN dan lain-lain. Termasuk untuk bulan mama dan Dan memang saya sudah usaha untuk berhemat. Tetapi tidak cukup saat ini karena jualan online saya sedang turun drastis, sehingga saya kadang minjam di kartu kredit untuk menutupi kekurangannya. Memang kalau secara finansial istri saya bisa mencukupi semua kebutuhan kami karena gaji dan posisinya sudah sangat besar saat ini. Hanya saya tidak mau bicara dan banyak diam karena kalau saya minta bantuan selalu ditanya detail untuk apa uang itu dan kadang melukai hati saya karena saya pakai tidak untuk hal-hal yang tidak benar melainkan semua untuk anak-anak dan kebutuhan rumah tangga. Saya potong dulu. Kalau istri berlaku demikian itu jangan ditanggapi sebagai jahat atau pelit. Tentu istri merasa berhak untuk itu. Karena kau punya usaha, dia khawatir uangnya bisa kepakai di usaha kamu. Jangan jangan perasaan dulu. Baper, kamu jangan baper. Kamu jangan sombong. Terima keadaanmu. Kalau istrimu investigasi soal duit, jawab saja apa adanya. Kalau memang kamu jujur ya, tidak perlu sakit hati ya. Nanti hubungan kamu dengan istri jadi malah tidak harmoni. Jangan anggap ini persoalan. Jangan ini masalah besar. It's okay, uang segini untuk ini. It's okay. Oke ya. Saat ini saya sibuk dengan mengurus rumah dan anak-anak sekolah dan les, serta jualan online jika ada. Saya berasa belakangan ini kok berat sekali rasanya, sehingga sering saya dada sesak dan kepala pusing, sehingga dalam berdoa saya tidak bisa fokus karena beban yang berat bagi saya, dan saya merasa Tuhan tidak menolong saya sehingga air mata ini kering. Kamu sedang marah kepada Tuhan karena keadaan kamu tidak sesuai dengan harapan kamu. Ini masalahnya. Dan saya mengajak kamu untuk tidak bersikap seperti ini. Nggak boleh. Ya. Tuhan itu sempurna. Kalau kamu punya duit banyak, kamu nyaman, kamu bisa jatuh dalam dosa. Hidup sesungguhnya itu nanti di belakang langit biru, di langit baru, bumi baru. Ini bukan sekarang. Dengan kondisi ini, kamu bisa lebih fokus mencari Tuhan dan menghayati betapa tragisnya hidup ini. Jadi saran saya adalah, kamu tenang saja. Jalani dari hari ke hari, yang penting anak bisa sekolah dan semua bisa makan. Syukur istrimu diberkati Tuhan dengan pekerjaan dan posisi yang baik. Syukur, kalau tidak kamu akan kehilangan anak, titip anak ke saudara, titip anak ke rumah yatim piatu, tapi bersyukur kamu tidak demikian. Ya. Kamu rindu untuk bekerja, ya berdoa saja, Tuhan akan buka jalan. Jangan kamu anggap ini masalah besar. Bersyukur dong kalau masih punya istri dengan gaji yang baik. Ya, hemat dan jangan ceroboh dengan uang dan segala keputusan. Ikut doa pagi terus, ikut kebaktian mencari Tuhan karena hidup kita hanya untuk hari esok kekekalan, bukan di bumi. Dari janda usia 75 tahun,
Salam Pak Pendeta yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana berdoa untuk anak yang memeluk agama lain? Begini Bu, Ibu doakan, Ibu dialogkan dengan Tuhan, tetapi dengan hati yang teduh. Jangan ngotot, Tuhan punya waktu untuk menjamah mereka. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh itu mustahil ya membuat orang tidak bertobat. Seorang bapak gereja yang terkenal bernama Agustinus punya ibu namanya Monica. Ya, Agustinus dulu sebelum bertobat menjadi seorang hamba Tuhan, itu seorang yang berkelakuan rusak. Pendeta berkata kepada Ibu Monica, anak yang selalu didoakan mustahil tidak bertobat. Jadi Ibu tetap tenang, teduh, dan doakan. Oke. Saya teruskan dengan wanita usia 50 tahun. Salam Pak Erastus, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Semoga Pak Eras dianugerahi umur panjang sehingga dapat melayani lebih lama lagi. Selama ini saya rajin memberitakan Injil kepada orang-orang non-Kristen dengan membagikan traktat di jalan-jalan. Tetapi setelah mendengar khotbah Pak Eras bahwa orang non-Kristen juga bisa masuk surga, maka semangat menginjil saya langsung padam nih Pak. Karena saya pikir untuk apa memberitakan Injil? Toh mereka juga bisa masuk surga tanpa Injil. Lagi pula selama ini saya memberitakan Injil selalu ada resikonya. Jadi lebih aman dong kalau saya tidak memberitakan Injil. Tapi ada ganjalan di hati saya karena firman Tuhan yang menyuruh kita untuk memberitakan Injil. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 18-20 yang mengatakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Apakah firman tersebut masih berlaku ya Pak? Dan juga perkataan Rasul Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Apakah perintah-perintah dalam firman tersebut masih berlaku Pak? Atau apakah jika diabaikan maka kita menjadi bukan pelaku firman? Dan juga Yohanes 3:16 mengatakan supaya yang percaya kepadanya ya tidak binasa. Ini berarti orang yang tidak percaya Yesus akan binasa dong Pak. Mohon pencerahannya Pak. Apakah harus tetap memberitakan Injil atau tidak perlu memberitakan Injil? Mengingat bahwa saya pun bisa masuk Kristen karena orang yang memberitakan Injil. Tetapi tidak ada yang memberitakan Injil mungkin saat ini masih ateis. Kalau tidak ada yang memberitakan Injil, si penanya masih ateis. Puji Tuhan ini ibu usia 50 tahun. Memberitakan Injil itu harus kita lakukan. Hidup kita itu harus menjadi alat untuk memberitakan Injil. Saya jelaskan dulu ya, kalimat pergilah jadikan semua bangsa muridku, itu dalam bahasa aslinya tidak bersifat imperatif. Bukan kalimat perintah, tetapi bentuknya participle. Bisa diterjemahkan while you are going, sementara kamu pergi. Beritakan Injil. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada, kita harus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil tidak harus melalui traktat yang kita bagi-bagi. Bisa, jika Tuhan suruh demikian, tidak salah. Tetapi yang Tuhan kehendaki hidup kita ini menjadi kesaksian. Bagaimana kehidupan seorang yang diselamatkan. Kalau hanya membuat orang menjadi Kristen, belum tentu selamat. Sebab selamat itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi kita harus memberitakan Injil, baik perkataan, baik perbuatan, ya, dan bisa juga lewat traktat jika Tuhan mengendaki. Tetapi kita harus menerima kenyataan, memang tidak semua orang menjadi umat pilihan. Kita memberitakan Injil lewat perbuatan kita, lewat seluruh sikap hidup kita, agar orang itu mengenal Yesus dan mereka diselamatkan dengan dikembalikan ke rancangan Allah semula. Maka tidak heran kalau Paulus mengatakan celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Hari ini saya tetap memberitakan Injil, bahkan membuka sekolah Alkitab supaya anak-anak menjadi penginjil. Ya tidak harus mesti membagi traktat. Bisa, tapi juga harus tahu bahwa orang di luar Kristen yang memang bukan umat pilihan, itu dihakimi menurut perbuatan.
Dan mereka kalau baik bisa menjadi anggota masyarakat. Itu bukan berarti lalu kita tidak memberitakan Injil. Ya, masih ada orang-orang yang ditentukan untuk menjadi umat pilihan. Artinya diberi kesempatan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Lalu Yohanes 3:16, yang percaya itu tidak binasa. Percaya di sini bukan hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan perkataan ya. Percaya bukan hanya pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Percaya itu artinya bertindak untuk hidup serupa dengan Yesus. Jadi lakukan penginjilan, kalau memang Tuhan suruh Anda membagi traktat, ya lakukan dengan membagi traktat. Tetapi yang jelas menjadi saksi itu di dalam seluruh perbuatan kita. Kita itu Injil yang tertulis. Jadi kebenaran yang kita telah pelajari dari firman Tuhan menyatu dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi perbuatan kita. Dengan cara itu kita menjadi saksi. Nah, konsep penginjilan harus dipahami dengan benar, ya. Oke, ini mestinya harus jadi ceramah 1 jam. Tapi saya menjelaskan 10 menit atau 7 menit ini stres. Tapi dengan penjelasan ini saya kira bisa dimengerti. Ya, kalau Tuhan memberi kesempatan orang di luar Kristen juga untuk bisa masuk langit baru bumi baru, bukan berarti kita tidak menginjil ya. Ingat, Yesus mati untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen. Dari pria usia 30 tahun, Shalom Pak Era, saya ingin bertanya apa yang harus saya lakukan ketika orang tua, terutama mama, tidak sepenuhnya menyetujui calon suami pilihan saya. Oh, ini wanita ini. Tidak menyetujui calon suami pilihan saya hanya karena berpikir pasangan saya tidak cukup berlebih materi, tidak kaya maksudnya. Selama saya pacaran, beliau menyetujui dan bisa dibilang suka dengan pacar saya. Namun ketika calon saya tiba bercakap untuk menunjukkan bahwa hubungan kami serius dan meminta restu, tiba-tiba mama menjadi 180 derajat berubah dan menjadi overthinking. Yang kamu lakukan berdoa. Apakah ini suamimu yang Tuhan kehendaki atau tidak? Jika ini kehendak Tuhan, kamu berdua bekerja keras, tunjukkan kepada mama kamu bahwa kamu bisa hidup cukup dengan laki-laki ini. Ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba mau mengajak menikah, ibumu tidak setuju. Ibumu saya kira orang yang tidak stabil. Ya, dia tidak stabil dan ibumu termasuk orang yang tidak berani apa adanya. Nah, jadi yang kamu lakukan doa, apakah pria ini betul-betul jodoh kamu. Yang kedua, kalau Tuhan bicara, dia jodohmu, tanya Tuhan yang pasti. Kerja keraslah dan tunjukkan bahwa kalian cukup mampu untuk hidup bersama. Tidak jadi beban bagi orang tua, bahkan bisa membela orang tua. Kaya itu relatif. Banyak orang kaya tidak membahagiakan. Kawin dengan orang kaya tapi pelit, toh juga tidak bisa membuat kamu bahagia. Apalagi membagi ke mama. Tapi suami yang takut akan Tuhan akan membahagiakan. Oke, cukup. Saya teruskan dengan wanita usia 37 tahun. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya terkait khotbah Pak Eras sebelum menikah harus mendapat persetujuan orang tua. Apabila orang tua menghendaki menikah harus dengan satu suku, sedangkan menurut saya itu bukan yang esensial. Saya harus bagaimana? Apakah tetap harus menghormati dan menuruti keinginan orang tua? Idealnya orang tua harus menyetujui. Tetapi tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Saya ingatkan orang tua punya naluri, kepekaan untuk bisa membaca anaknya akan bahagia atau tidak. Dan itu harus diperhatikan. Persetujuan orang tua penting tapi tidak mutlak. Di atas semuanya harus minta petunjuk Tuhan. Saya harus tahu kasus lengkapnya. Ya. Saya harus tahu kasus lengkapnya. Karena menikah dengan satu suku belum tentu bahagia. Beda suku juga belum tentu tidak bahagia. Semua harus dikembalikan kepada Tuhan. Oke, yang pertama sekarang kamu harus berdoa. Yang kedua, kamu harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa pasanganmu bisa membahagiakan kamu.
dan menghormati orang tua serta ikut bertanggung jawab di hari tua orang tuamu. Jalani saja, Roh Kudus akan tolong dalam nama Yesus Kristus. Sampai di sini episode ini, Tuhan memberkati saudara.